Karena diselamatkan oleh Yesus. Ada satu paham lagi yang gue percaya hari ini. Kebanyakan paham, gue gak paham. Kalau Kristen progresif itu percaya sama satu yang namanya Universal Salvation in Christ. Indonesianya itu keselamatan universal di dalam Kristus. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya, dia akan mempersatukan semua anak-anaknya melalui Kristus. Keselamatan hanya di dalam Kristus, itu gue percaya. Tapi syaratnya nggak sesimpel lu sebut nama dia, gue percaya Tuhan Yesus baru masuk atau enggak. Gue percaya kasih dia cukup besar, kuasanya cukup besar, bahwa kematian dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya siapa anak-anaknya? Gue percaya, maaf nih ya kalau dari gue, lu anak Tuhan Yesus, teman-teman di sini anak Tuhan Yesus, lu anak Tuhan Yesus. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gue nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Itu berarti balik lagi ini kontroversial nih. Iya, tapi itu bukannya bukannya itu pikiran orang modern masa kini ya. Ya udah, religion is religion. Yang lo omongin itu sebenarnya logika dalam berkehidupan ya. Udah, orang baik masuk surga, orang nggak nyolong nggak masuk. Lo ngerti gak sih maksud gue? Berarti thought lo, maksud gue itu kan pikiran yang bukan konteks dalam agama. Itu kan logika berkehidupan. Ya kalau gue maling gue digebugin. Ya kalau gue nyetir ngebut, ya gue bakal tabrakan. So who needs religion kalau pemikirannya begitu? Gue lagi sakit guys, aduh gak enak badan, jadi gue semi agak iseng sih. Respon gue yang pertama adalah ini konten aja sih. Jadi kalau konten aja ya mungkin cari traffic lah ya. Jadi cari traffic karena kan di belakangnya juga. By the way gue udah nonton sampai habis ya. Jadi gue walaupun ngekat videonya tapi gue udah nonton sampai habis. Tapi anyway ini adalah konten aja. Jadi cari traffic. Menurut gue sih kalau ini sebuah tayangan lucu-lucuan, nggak ada lucunya sih, nggak ada punchline-nya gitu. Gue masih suka Bang Coki gitu, masih suka si Tretan Muslim gitu, masih suka. Tapi kan karena tulisannya ini pendeta Brian, dan rasanya walaupun dia ngaku dia juga udah S2 teologi, ya mungkin pertanyaannya di mana? Oh ya, mungkin ada beberapa teman yang udah mulai ini, wah ini mau menghakimi dia dan sebagainya kan. Alkitab ngomong jangan menghakimi. Enggak bro, di Alkitab itu Yesus aja kan menilai ada nabi-nabi sesat ya, hati-hati. Matius pasal 7 jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya jangan menghakimi itu kaitannya dengan ukurannya. Jadi bukan gua yang ngomong tapi Alkitab yang ngomong. Jadi poin yang pertama, respon gua adalah ini cuma gimmick doang. Tapi kalau memang ini cuma gimmick doang, kelihatan gua lebih prefer Habib Jafar, itu well educated ya. Bahkan Onat aja jauh lebih oke ya, lebih kritis gitu ya, berpikir bahwa kalau orang baik masuk surga kan berarti ini cuma ilmu di dunia aja gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak usah ngomong tentang ayat firman Tuhannya dulu, tapi menurut gua yang paling sederhana kan beliau juga, si Pak Brian ini kan ngomongnya belajar agama-agama yang lain ya. Jadi kalau belajar agama-agama yang lain pasti tahu dong ada fondasi tentang Tuhan yang paling mendasar. Misalnya kan ada 3 tuh, bisa dibagi 3. Yang pertama tuh kan misalnya teisme tuh percaya ada satu Tuhan. Nah siapa tuh agamanya? Ya Kristen, Islam, Jew ya, Yahudi ya percaya ada Tuhan. Tapi kan konsep juga beda. Walaupun nggak ada di Al-Quran kata tauhid, tapi saudara-saudara kita Muslim juga percaya Tuhan tuh yang satu dan satu-satunya. Tapi yang berikutnya adalah bukan cuma teisme, tapi juga ada panteisme ya, politeisme gitulah ya, menyembah banyak Tuhan. Siapa itu? Ya Hindu. Ada beberapa agama yang lain, tapi paling enggak yang terkenal tuh Hindu. Percaya ada Tuhan, lalu kemudian ada avatar gitu ya, ada Trimurti, ada Siwa, Brahma, Wisnu kan gitu ya. Lalu kemudian menyatakan diri di dalam banyak avatar di dunia ini. Jadi banyak Tuhan lah ya, mereka percaya banyak dewa-dewa gitulah intinya. Tapi bagian yang ketiga adalah ateisme. Ateisme mungkin secara fondasi ya tidak percaya ada Tuhan tuh Buddhisme. Sebenarnya Buddhisme bukan tidak percaya ada Tuhan, tapi bagi Buddhis, saudara-saudara kita yang Buddhis, yang penting tuh lu baik gitu loh. Kalau misalnya kepercayaan lu kepada adanya Tuhan bisa membuat lu lebih baik, ya let's go ahead gitu ya. Nanti kalian bisa cek ya, ada KN Jaratileke, itu salah satu tokoh di Buddhis ya. Kalian cek aja nanti apa yang menjadi fondasi format tentang Tuhannya. Jadi bagi teman-teman kita yang Buddhis, nggak terlalu penting ada nggak ada Tuhan. Nah dari situ aja kita udah bisa ngelihat, nggak mungkin lah ya semua agama itu jadinya sama gitu ya. Lalu kemudian anak Tuhan Yesus, apalagi semuanya anak Tuhan Yesus akan mengumpulkan
dan seterusnya. Dan by the way, ini bagian yang ketiga yang menurut gue juga jadi penting banget. Kenapa Brother Brian nggak ngutip satupun ayat firman Tuhan ya, walaupun dia ngomong kan dia menggali dan belajar firman Tuhan gitu ya. Misalnya beberapa ayat di Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang mengaku percaya kepada Yesus diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah misalnya. Kan itu harus jadi anak Allah tuh yang percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 itu juga kan konteksnya di perjanjian lama dulu ya. Musa meninggikan ular tembaga itu ya, jadi yang ngelihat nggak akan mati kan gitu ya. Makanya muncul ya 3 ayat 16-nya, karena begitu besar kasih Allah barang siapa yang percaya. Jadi kan kalau nggak percaya ya itu kan logika sederhana ya. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 4 ayat 12, lagi-lagi nih ayat-ayat emas lah ya. Dan keselamatan tidak ada di bawah kolong langit selain di dalam nama Yesus gitu, kurang lebih ya. Lalu kemudian ada surga, afterlife. Beliau bilang kayaknya nggak ada surga dan neraka. Ya gue percaya bahwa surga dan neraka itu bukan cuma sekedar lu dibakar panas-panas gitu, bukan ya, tapi keterpisahan kepada Tuhan, dengan Tuhan. Makanya Yesus ngomong Yohanes 14 ayat 6, janganlah engkau gelisah, aku menyediakan tempat bagimu, kan gitu ya, tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus memang pergi ke tempat di mana awalnya dia berada gitu, terus dia pergi. Ini kan sama kayak lu punya temen ketemu, misalnya gue di Surabaya, lu ketemu temen dari Bali sama dari Jakarta, terus gue nggak pernah ke Bali. Nah temen gue ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta. Ya logikanya sederhana ya, gue paling kalau mau pergi ke Bali gue ngajak orang yang dari Bali lah. Kenapa? Karena kalau gue ngajak Jakarta, dia belum pernah ke Bali, ya gue bisa sama-sama kesasar bro sama dia. Jadi gue ngajak orang yang dari Bali supaya gue nyampenya pas. Sama aja sih, kalau Yesus datang dari surga maka dia tahu jalan ke surga gitu ya. Anak Tuhan Yesus gimana ya, maksudnya jadi nggak masuk aja gitu ya. Dan by the way, ini kan kita lagi ngerayain Paskah ya. Paskah itu kan Pesak gitu ya, Passover gitu ya. Passover itu kan diambil dari Keluaran 12. Keluaran 12 itu kan orang Israel disuruh untuk mengorbankan domba, lalu darahnya itu dilaburkan di atas pintu rumah sehingga malaikat pencabut nyawa itu begitu ngelewat ada darah, dia ngelewatin. Passover gitu ya. Nah itu Paskah tuh melewati. Nah itu adalah gambaran tentang bagaimana anak domba Allah yang bakalan mati menebus dosa manusia, yaitu Yesus itu. Anak domba Allah yang sempurna. Yesus yang adalah anak domba Allah yang sempurna itu bakal mati di atas kayu salib. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus, hatinya itu dibasuh oleh darah Yesus, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Dan gue yakin bahwa toleransi itu harus tahu bedanya ya, menyampaikan bahwa ya setiap agama itu kan punya perbedaan, tapi kita bisa saling respect, saling mengasihi. Dan itulah yang Tuhan panggil ke kita gitu. Jadi ada kasih itu bukan berarti tanpa kebenaran. Jadi buat Bro Brian, gue bikin ini karena gue pengen menyatakan kasih dalam kebenaran. Kalau kasih tanpa kebenaran tuh manipulatif sih menurut gue ya. Oke, gitu aja sih. Sekali lagi guys, happy Passover buat kita semua. Kiranya melalui Jumat Agung, Sabtu Sunyi, lalu kemudian nanti Paskah hari Minggu, kita semuanya dibangun semakin mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus yang lebih dahulu udah mengasihi kita. Sekarang